Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dengar setia Tuntung Benang FM 102,3 MHz radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Kami kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program talk show Pojok IKM persembahan radio Tuntung Benang FM bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Dan dalam kesempatan ini seperti biasa saya tidak sendiri, akan ditemani oleh rekan saya Bung Pri. Iya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Bung Pri. Gimana kabarnya nih, Bor? Alhamdulillah, Bor. Oke. Sehat hari ini. Hujan tadi, Bor? Hujan-hujanan tadi. Hujan-hujanan ya. Oke, kita udah sama aja, saya juga tadi hujan-hujanan juga tadi pasti. Tapi kita menikmati aja ya. Tetap berhati-hati ya. Tetap berhati-hati juga. Karena saat ini di Kabupaten Tanah Laut banjir ya, Mas. Nah, itu juga untuk informasinya untuk rekan-rekan semua yang mungkin masih dalam perjalanan di mobilnya ya. Tetap waspada di perjalanan karena beberapa ruas jalan itu sudah mulai tertutup oleh air ya. Iya, betul. Dan juga beberapa pemukiman di Kabupaten Tanah Laut juga sudah mulai naik airnya. Informasi sementara saya tadi lewat sawahan udah mulai terendam juga, kemudian Teluk Baru juga ada tadi mulai naik airnya. Jadi beberapa titik juga udah harus waspada ya, tingkat waspadanya harus ditingkatkan lagi. Baik, kembali ke topik kita kali ini yaitu Pojok IKM. Ya. Betul. Dan dalam kesempatan kali ini ada dua narasumber ya, Bor, yang akan menemani kita menyampaikan informasi terkait produk IKM-nya. Nanti akan diperkenalkan lebih jauh oleh Bro Pri, namun sementara ini bisa saya sampaikan narasumber pertama kita adalah Bapak Hasan Rumambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke ya. Selanjutnya ada Ibu Syarifah Riana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat Bu ya. Walaupun agak-agak sejuk pagi ini. Ya. Tapi tidak mempengaruhi semangat kita. Alhamdulillah. Oke, Bro Pri, ready? Ya, ready. Oke, silakan diperkenalkan dan kita akan kupas lebih jauh nih terkait produk-produk IKM-nya. Oke, yang pertama mungkin saya akan memperkenalkan narasumber kita di pagi hari ini ya, teman-teman, karena di cuaca yang saat ini hujan. Jadi mohon maaf ada sedikit ada suara airnya ya. Ada suara airnya. Ya, nomor pertama yaitu Ibu Syarifah Rihanah, untuk tempat tanggal lahir beliau yaitu Kumai ya ini ya. Iya. Kumai 4 Mei 1982, riwayat pekerjaan ibu rumah tangga ya. Riwayat pendidikan sekolah dasar. Dan nomor 2 ada Bapak Hasan Rumambi, tempat tanggal lahir Ujung Batu, riwayat pekerjaan swasta, riwayat pendidikan SMP ya Pak ya. Oke, ini mungkin kita akan mengulas lebih banyak lagi nanti tentang produk-produk IKM yang dirintis mungkin ya dari awal sampai ke tahap sekarang ini. Oke, baik. Mungkin kita langsung aja ya Bor ya. Kita mau dengar dulu pengantarnya mungkin dari Ibu Syarifah dulu deh. Silakan Ibu pengantarnya terkait produknya, silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini produk dari kami pengolahan sasirangan. Pengolahan sasirangan itu untuk yang pertama kami bikin kaos setelah pelatihan kemarin. Sesudah dilatih mau berproduksi lagi, terhalang dengan adanya pandemi COVID, jadinya baru sekarang mau dimulai lagi. Terus yang sudah kami ulah kemarin belum sampai keluar, Pak, masih di dalam lingkungan aja yang kami jual. Untuk namanya apa nih Bu? Apakah nama kelompok atau gimana? Untuk nama sasirangannya kami kan 2 lokasi di tempat kami Batu Tungku, di luar di Batu Tungku itu ada 2 daerah, 2 lokasi. Jadi yang Batu Tungku kami ambil batunya, yang di dalam daerah Gunung Birah kami ambil birahnya. Jadi 2 lokasi jadi 1. Jadi namanya adalah Batu Birah Sasirangan. Batu Birah Sasirangan ya, hasil olah dari 2 tempat ya. Iya, 2 tempat Batu kami jadi Tungku 1. Biar nggak ada kecemburuan. Oke, luar biasa. Nah, untuk motif sendiri bisa dijelaskan Ibu, ada motif apa aja sih yang udah Sasirangan Batu Birah? Yang kemarin kami bikin yang mendekati tahun baru kemarin, kami jualnya belum kemana-mana, baru di depan Balai Desa Batu Tungku aja. Di depan Balai Desa Batu Tungku, alhamdulillah yang sudah laku sekitar 15. Kami produksi kemarin 36.
awal. Jadi alhamdulillah yang sudah laku kurang lebih 15 lembar. Oke, untuk motifnya apa nih? Apakah ada motif khusus? Apakah bunga atau mungkin kijang atau bagaimana? Iya, di masing-masing kami nggak nyontek, nggak apa, modelnya kayak inisiatif masing-masing aja dulu untuk awal produksi. Berarti untuk inisiatif aja ya? Nah, inisiatif masing-masing kelompok kami aja dulu. Nah, jadi untuk rekan dengar yang penasaran sedang mendengarkan kita sekarang, gimana sih bentuk motifnya? Bisa dibuka akun Instagram kita ya, di akun Radio Tumbuh Pandang, karena kita juga sedang live sekarang. Ini bisa dipantau, nah, bisa dilihat tuh bentuknya, warnanya dan gimana-gimana. Oke, selanjutnya pengantar berikutnya kita akan ke Pak Hasan Rumambi ini. Kita sudah lihat ada beberapa botol di sini, bisa dijelaskan Pak apa ini Pak? Silakan. Kami dari produk Diperdekat Pak lagi Pak. Kami dari produk madu Hasan Al Jahra. Madu Klulut yang budidaya kita sendiri di Desa Ujung Batu, RT 3 RW 1, Kecamatan Plehari. Apa ya? Ada apa aja nih? Mungkin ada apa aja nih? Ada varian-varian Apakah baru? madu klulut semua atau bagaimana Pak? Kalau kita ada lebahnya, tapi lebahnya untuk saat ini kosong, Pak. Oke, jadi banyak yang kelulut ya Pak ya? Yang tersedia kita saat ini cuma madu klulut. Madu klulut dari Ujung Batu. Apa namanya tadi Pak? Hasan Al Jahra. Hasan Al Jahra. Itu mengambil nama dari mana tuh Pak? Nah, bisa diceritakan Pak? Itu mengambil nama saya sama nama anak. Al Jahranya itu nama anak. Nama anak ya. Oke. Nama saya depannya. Baik. Ini sejak kapan nih Pak? Sejak tahun 2017 Pak. 2017 ya sampai sekarang ya Pak. ya? Idenya gimana tuh Pak? Apakah ikut pelatihan atau memang inisiatif? Wah, saya ingin bikin budidaya madu nih. Dulu tuh kita budidaya itu cuma kan kita ada penyakit MAH dulu tuh. Oke. Karena melihat kan potensi madu klulut itu kandungan-kandungan proteinnya untuk apa namanya, Untuk kesehatan lah untuk mungkin kesehatan ya. gitu. Untuk perbaikan jaringan-jaringan yang rusak-rusak ya. Seperti soalnya kan MAH itu cuma apa namanya, Asam lambungnya asam naik lambungnya ya. naik. Oke, Supaya menurunkan asam lambung itu ya minumlah madu. minumlah madu ya, Oh, Pak, ya. jadi berawal dari rasa sakit ya, Sakit. kemudian bikin sendiri Pak. Bikin sendiri. Itu gimana khasiatnya Pak? Alhamdulillah saat ini kita nggak pernah lagi untuk sakit MAH apa, malah kita minumnya madu setiap hari, tapi rutin kan gitu. Rutin. Nah bro, berawal dari sakit berarti ya. ini tidak jauh-jauh kalau nanya testimoni ataupun pembuktian ya, langsung mengalami sendiri berawal dari sakit mah, kemudian mengkonsumsi madu dan sembuh, tidak sakit lagi, sehingga keterusan nih Pak ya? Iya, keterusan. Alhamdulillah saat ini sudah produksi sampai kita ada di Lazada, Shopee, Tokopedia. Jadi kita pengiriman sudah alhamdulillah di luar Kalimantan lah. Oh, pemasaran sudah merambah nih bro, apa namanya? Luar daerah ya. Luar daerah melalui e-commerce ya, melalui pasar digital nih. Ini paling jauh kemana nih Pak? Penjualan di sini? Paling jauh kita ke Jawa Pak, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Itu aja sih paling jauh. Oke, jadi untuk pengenaan ongkos kirim atau delivery sendiri itu ditanggung sama siapa sih? Ditanggung sama pihak yang pembelinya ya. Iya. Oke, baik. Sekarang kita ke sebelah lagi nih, kita ke sasirangan lagi. Ini karena di sini kita perhatikan ada kaos-kaos sasirangan ya Bu ya. Kalau misalkan kainnya sendiri ataupun pakaiannya sendiri ada nggak sih Bu? Dalam artian seperti kemeja begitu, atau memang hanya fokus ke kaos dulu Bu? Belum, masih baru kaos aja dulu. Oke, jadi di dalam membuat ini ada berapa orang sih Bu yang membantu? Kami semalam tuh orang yang pas ikut pelatihan orang 20 semua. Tapi sekarang kami bentuk lagi PKK, jadi kami gabung kurang lebih orang 35 digabung. 35 Digabung dengan anggota PKK sekalian. Nah, itu dalam sehari dapat memproduksi berapa kain ini sih Bu? Belum, masih belum. Ini baru awal tahun baru kemarin, baru sekali produksi yang habis dilatih. Pelatihan kemarin baru mau dimulai aja dulu. Oke, jadi ini memang awal-awal
awal ya Bu ya. Nah, sebelum awal masih. sebelumnya apakah memang pernah berkecimpung di dunia apa ya seperti ini, entah itu menjahit ataupun membuat pakaian? Kalau menjahit alhamdulillah bisa aja. Tapi setelah pelatihan kemarin sudah dilatih, banyak yang bisa menanggapi kami rembuk, jadinya kami atur-atur rugi Bu kalau nggak kita perlanjut gitu kata anggota kami ya. Kemarin mau dibikinkan kan pas Covid, sekarang aja yang mau bikin ya. mau bikin. Yang kemarin-kemarin kan udah mau juga, tapi terhalang dengan Covid makanya tertunda. Oh, Oke. Jadi Berarti penyebabnya. Sasirangan Batu Birah ini memang hasil daripada pelatihan ya. Setelah pelatihan kemudian Setelah pelatihan dua daerah ini Batu Tungku dan Gunung Birah bekerja kami sama, jadi jadi satu. Jadi satu ya. Biar nggak ada kecemburuan, maksudnya kan dua lokasi. Dua kan? lokasi. Kalaunya Batu Tungku itu dua lokasi, yang kepala desanya. Iya, Jadi biar nggak ada kecemburuan, yang di gunungnya diikutkan, yang daerah Batu Tungkunya diikutkan. Jadi kami gabung jadilah Sasirangan Batu Birah. Ini memang menarik sih Bor, karena daerah situ kan wisata pegunungan, Pegunungan juga ada. pantainya ada juga. Jadi bisa itu kalau untuk wisatawan-wisatawan yang setelah berlibur mungkin habis dari Sekalian gunung mempromosikan ya. sekalian promosikan, beli juga, ya itu dia. Luar biasa produk asli dari daerah tersebut. Iya, ini loh khas dari Kecamatan Panyipatan Oh ya, dari Batu Tungku dan Gunung Birah. Gunung Birah jadi satu. Alhamdulillah. Baik, nah ini tadi beberapa kali saya dengar kan berawal dari pelatihan ini, sebenarnya bisa jelaskan ceritakan sedikit Bu, perjalanan pelatihannya ini, asal nama pelatihannya apa sih? Apakah pelatihan dari Disnakrin, apakah dari desa atau bagaimana? Pelatihan kemarin yang datang dari Radita Sasirangan yang melatih kami di Batu Tungku. Jadi setelah dilatih kemarin kan kalau kami kada menggawi, maksudnya kada memperpanjang ya, sayang sudah bisa kayak itu, nah sudah bisa. Jadi kan sayang lah kalau diabaikan sudah dilatih. Terus? Itu berapa lama Bu kemarin ikut pelatihannya Bu sampai bisa bikin produk seperti ini? 6 hari kemarin. 6 hari aja pelatihannya. 6 hari. ya. Oke. Kurang lebih 6 hari. Susah nggak sih Bu bikin sasirangan Bu? Iya itu. Bikin Sasirangan ini banyak yang suka Pang, anggota kami. Banyak yang suka. Oke. Jadi Banyak hobi yang senang menggawinya tuh. Jadi ya lanjut aja Iya, mudah-mudahan. jadi hobi baru ya Bu ya. Heeh. Oke, nah untuk kedepannya nih Bu, ini bisa dipatok harga berapaan sih kalau kaos-kaos ini Bu? Kalau kaos kemarin kami jual harga 70.000 yang lengan panjang. Kalau yang lengan pendek 60.000. Nah, Itu harga untuk sementara dulu. harga sementara. Nah, kalau ingin mempromosikan nih promosinya dalam menjual semua yang diproduksi nih dari Batu Birah sendiri, ada nggak sosial medianya apa gitu Bu? Kalau rekan dengar kita nih kan kadang kepo nih mau lihat dari produk-produknya. Ada nggak? Sosial media seperti Facebook, Instagram? Oh, belum. Oh, belum ya? Belum. Oke. Belum. Iya, Oke. iya. Belum ada masih mulai dari nol betul. Oh, iya. Berarti iya. kalau pengen lihat produknya gimana nih Bu? Iya. Kalau lihat ya nanti kami rembukan dengan anggota-anggota kami. Jadi kami kan banyak juga yang Instagram, yang Facebook. Insya Allah kami masukkan di situ. Oke. deh. Oh, oke. Atau mungkin ada yang rekan dengar yang pengen naik gunung Ibu atau mau ke sana. Kira-kira kemana arahnya nih kalau pengen lihat produk ini? Apakah ke kantor desa atau gimana? Kantor desa aja. Kantor desa? Kantor desa Batu Tungku. Kantor desa Batu Tungku. Ya di situ ya teman-teman ya kalau mau lihat ya dari produk dari Batu Birah sendiri. Jadi sekali. kalau penasaran gimana produk produknya dari Batu Tungku dan Gunung Birah, bisa ke kantor desa Batu Tungku ya, biar bisa lihat dari sana. Siapa tahu tertarik dan jadi oleh-oleh. Jadi nggak cuma dapat hiburan alam di sana ya Bor ya? Betul. Oke. Dapat hadiahnya juga. Oleh-oleh juga. Bukan hadiah Bor. Mungkin ada hadiahnya juga nanti ya kalau misalkan wisatawan-wisatawan yang membludak sekali. Tapi tetap dalam kondisi seperti ini protokol kesehatan harus diterapkan ya. Betul sekali. Kembali ke madu. Ya, Nah, oke. permaduan lagi kita. Permaduan. Apa sih permaduan? Oke nih, silakan kita mau dengar lagi nih untuk madu-madu sendiri ini ada berapa jenis botol nih Pak? Kita ada Tipe-tipenya? 6 jenis ya. 6. Nggih. Soalnya ini yang ada di sini ini cuma yang ada diturunkan kan di rumah, stok di rumah kan. Nggih. Soalnya dadakan ya. Oke. Kalau kita ada yang 100 mili, ada yang 150 mili.
ada yang 250 mili, ada yang 1,5 liter, ada yang 1 liter. Setengah liter, 1,4 liter. Yang paling besar ukuran 1 liter. 1 liter. Oke, bisa disampaikan Pak untuk harganya sendiri dari yang paling berarti 100 mili Sampai ke 1 liter tadi. Nah, itu berapa Pak? Kalau 100 mili harganya kita varian harga 150.000, yang 75.000, ada 125.000, ada yang 250.000, ada yang 450.000. Itu yang 1 liter. 1 liter 450.000. Itu yang sudah diturunkan. Oke. Yang diturunkan kadar air atau gimana tuh Pak? Yang sudah diturunkan kadar air. Oke. Soalnya kita sebelum dikemas itu kita turunkan dulu kadar airnya supaya tidak menggas gitu. Iya, paham. Nah, kalau untuk produksinya sendiri nih Pak, ini dibantu sama siapa nih Pak di rumah? Paling sama istri, itu aja. Jadi dalam sehari itu bisa memproduksi berapa liter mungkin per madu ini Pak? Kalau sehari mungkin untuk saat ini sih nggak ada produksi lagi Pak. Cuma ada stokan dulu. Stoknya masih ada ya. Kendalanya apa sih Pak sebenarnya Pak dalam produksi madu? Kalau kendalanya ya musim-musim hujan lah. Masa-masa pencapek itu kadang-kadang melunjak pesanan konsumen, kita nggak bisa memenuhi, itu aja sih kendalanya. Apalagi di masa-masa pandemi saat ini Pak, meningkat nggak sih dari permintaan madu? Alhamdulillah untuk saat ini meningkat sekitar 50% Pak. 50%. Oke. Kalau produksinya sendiri? Kalau produksinya tahun kemarin kan sekitar 60 liter per tahun, saat ini sekitar 150 liter. Dari 60 sampai 150 liter ya? Iya. Masih belum sampai 1 tahun. Belum 1 tahun nih? Iya. Oke. Tinggal berapa liter di rumah itu sekitar 20 liter itu. Itu mungkin sekitar 1 bulan udah habis itu. 1 bulan udah habis ya? 1 bulan udah habis. Oke. Untuk informasi sendiri nih Pak, untuk madu kelulut ini kan lagi hujan nih beberapa hari ini. Itu terganggu nggak sih habitatnya? Terus gimana kondisi rumah-rumahnya gitu kan Pak? Kalau rumah-rumahnya sih nggak terganggu, cuma nggak ada produksi aja dia. Cuma nggak ada produksi ya. Berarti kalau justru yang agak-agak kemarau ataupun kering malah melimpah ya? Malah melimpah. Kita tuh musim panen raya itu sekitar bulan 10 sampai bulan 11 itu panen raya. Berarti di rumah Bapak ini ada sajian pakan-pakannya untuk lebah-lebahnya itu sendiri ada Pak ya? Ada. Kita ada Kaliandra, air mata pengantin, sama Santos, sama Batavia, sama bunga sakura. Oke. Kalau mau rekan dengar ini mau langsung nyicipin di tempat, boleh nggak sih Pak? Silakan ya Pak. Malah kami senang gitu kedatangan konsumen kan, supaya lebih jelas gitu produk kita asalnya dari mana gitu kan. Budidaya sendiri malah senang gitu. Bisa dicek langsung ya? Dicek langsung ya Pak. Oke. Sebelum kita membahas terkait cek langsung ke tempat dan lain-lain, kita akan puterin satu iklan dulu ya. Rehat sejenak dan kita akan lanjutkan lagi pada sesi selanjutnya. Tetap stay tune di 102,3 Hz Radio Berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Stay tune. Yap, baik rekan dengar setia Pembangunan FM 102,3 MHz dimanapun Anda berada, masih dalam program talk show kita Pojok IKM bersama dengan David dan Pri di sini. Iya, bersama juga dua narasumber kita, Pak Hasan dan juga Bu Syarifah Rihanah ya. Dan kita lanjut nih Bor ya, terkait tadi Pak Hasan menyampaikan bahwa untuk rekan dengar siapapun konsumen yang ingin mencoba madu kelulut ini bisa nih datang langsung ke tempat beliau. Tapi kita belum tahu di mana Bor. Ibu bapaknya tadi bilang mana? Di Ujung Batu ya? Di Ujung Batu ya. Kita nggak tahu ujung batunya sebelah mana nih. Ya, disampaikan Bapak. Ujung Batu sebelum masjid sebelah majunya gitu. Nah, kalau dari Pak ini Pak ya, saya kan kalau pernah lihat di Ujung Batu itu kan ada pengkolan gitu kan, pengkolan tajam. Di situ, Pak. Oh, pas di situ ya Pak ya. Di situ. Oke. Jadi sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan ya. Oh ya. Saya tahu kalau dari Kelihatan ya. Ada tandanya Pak, ada bannernya gitu. atau ya. Masih belum ada. Cuma kalau ke situ kita ketemu warga tanya aja ya. Tanya Rumah aja, Pak Hasan yang mana? Ketahuan Soalnya ya? di situ tuh ada Pak, tempat meja atas bawahnya kelulut itu pasti ada itu di muka rumah itu. Di muka rumahnya itu rumah-rumahannya gitu ya. Rumah-rumah Jadi untuk ke situ tuh mudah lah untuk
melihatnya. Oke. Oke. Baik, ini sekalian juga nih saya pengen tahu nih informasi. Tadi kan Bapak dari Ujung Batu sini ya? Itu informasinya gimana Pak di jalan tadi Pak? Apakah ada ketemu banjir atau gimana? Ada tadi 2 titik di Panggung Baru yang di pembasuhan itu banjir, Pak. Pembasuhan di dekat mana tuh Pak? Saya Yang- dekat orang-orang situ juga nih. Yang di perbatasan itu. Perbatasan pintu gerbang masuk. Oh iya. Masuk dalam, masih di dalam ya. Oke. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya harus waspada juga ya kalau misalkan airnya kena sarang tuh berarti ganggu juga Pak ya? Kalau kena sarang ganggu, Pak. Dia akan mati. Oh mati? Tapi kan di situ dari segi pakan ya Pak, dari kami yang saya tahu nih Pak ya, dari kebun karet kan banyak di situ Pak. Jadi itu semacam pakannya atau mungkin gimana gitu Pak? Menambah Sangat menambah banget itu. Nah, oke baik. Itu kan dari segi pakannya atau mungkin usaha Bapak ya. Nah, dari dinas-dinas terkait nih Pak ya. Ada nggak peran-peran mereka untuk memajukan usaha dari Bapak semacam dalam bentuk apa nih? Ya, dari dinas kesehatan juga ada peran, dari perindustrian alhamdulillah, dari dinas kehutanan juga alhamdulillah membantu gitu untuk budidaya kita gitu. Dari di sini saya lihat sudah ada izinnya ya Pak ya, Iya. PRT-nya. Jadi, alhamdulillah sudah ada izin PRT, izin dagang usaha sudah keluar kita alhamdulillah, dari UMKM Apa tuh? OS kayak itu. OSS ya. Udah keluar alhamdulillah. Sekarang kita tinggal nunggu proses HKI. Hak kekayaan intelektual Iya, ya. sudah kita urus. Alhamdulillah tinggal nunggu aja kan kita. Jadi pada intinya teman-teman, kalau kalian di Kabupaten Tanah Laut ini jangan lupa gelianan dan hot ya. Oke, Apa tuh Mas Peri? gelianan itu gerakan membeli punya kawan ya. Oke. Jadi belilah punya kawan-kawan Anda yang berusaha UKM dan IKM di Tanah Laut ini, dan juga himung olahan tanah laut ya, jangan lupa itu. Iya. Dan saya juga ingin tanya nih Pak, untuk dari segi madu sendiri, kayak saya kan kurang tahu nih. Sebenarnya sehari itu baiknya madu kulut ini diminum pada saat waktu apa aja, dan apakah ada takarannya? Silahkan. Kalau untuk takaran nggak ada sih. Cuma untuk yang kayak saya ya, saya pribadi itu sesudah tidur saya minum 2 sendok makan. Sebelum tidur 2 sendok makan. Alhamdulillah saat ini ya sehat-sehat aja. Oke. Padahal saya kurang makan ya. Ya kurang makannya tuh kurang perhatian sama makan. Oke, kurang nafsu makan aja ya. Iya. Jadi sebelum tidur 2 sendok, Oke. pas bangun tidur 2 sendok. 2 sendok. Oke. Jadi rutin ya, ada jadwal tersendiri dari bapaknya ya. Apakah harus langsung aja Pak madunya, atau dicampur dengan minuman, entah itu teh atau bagaimana Pak? Kadang kan kebanyakan nih Pak ya, yang datang kemarin ya ada pengalaman dicampur kopi enak Pak. Kalau dicampur kopi enak. Iya. Tapi takutnya tuh kalau lambungnya itu nggak kuat. Nggak kuat ya. Soalnya asam semakin kita campur sama kopi itu zat asamnya itu semakin tinggi. Oke. Nggih. Jadi berhati-hati para Berhati-hati. yang Kalau kena mah ya. nggih, kalau yang untuk mah ya. Oke. Berarti kalau campur sama roti juga nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, Pak. Yang penting kalau dari pengalaman Bapaknya sendiri sampaikan tadi Bor ya, 2 sendok makan sebelum tidur, 2 sendok makan setelah tidur ya. Iya. Kalau saya nggak tahu nih, saya kalau pengen minum terus ya. Kadang saya Pak 8 sendok pun bisa dalam sehari Pak. Tapi kepanasan itu dia jadi Jadi dampaknya ada. dia dampaknya panas sih tadi Pak ya. Saya tahu itu Pak. Oh. Apa lagi Pak dampaknya kira-kira untuk dampaknya, tubuh Pak. Pak? Kalau untuk tubuh itu bagus kan kayak kena malaria itu kan sifatnya dia darah itu dingin. Minum madu setengah botol kecil ini langsung Sehat panas lah. sehat. Lancar ya. Lancar peredaran darah. Nggih. Oke. Dan sekali lagi informasinya Pak, perbedaan antara madu kelulut dengan madu biasa itu gimana Pak? Perbedaannya madu kelulut kan dia mempunyai resin. Madu kelulut madu kelulut kan mempunyai resin. Ya antara fermentasian resin sama madu, disitulah ada yang namanya zat O2. Asam dari kadar asamnya itu. Disitulah adanya kadar asam dari madu.
Itu yang membedakan Pak ya? Itu yang membedakan. Kalau untuk lebah itu dia dari lilin. Jadi walaupun walaupun dia lama nggak dipanen, tetap rasanya itu nggak berubah. Gitu. Walaupun lama nggak dipanen rasanya tidak berubah. Kalau kelulut tetap dia manis. Kalau kelulut itu semakin lama tidak dipanen, dia zat asamnya itu semakin tinggi. artinya kalau dikonsumsi masih aman Pak? Masih aman. Tetap aman ya? Kecuali kita turunkan, itu nggak boleh lagi untuk dikonsumsi yang kayak zat asamnya itu. Ya kita kan mempunyai vakum tuh, penurunan kadar air ya. Oke. Kalau kelulut itu kita yang langsung dipanen itu kisaran 29 sampai 31 kadar airnya. Kalau yang kita proses penurunan itu 22 sampai 24. Jadi di situ ada penyusutan gitu. Oke. Nah ini Pak, madu kelulut ini kan Pak, ada kadang saya merasakan ada manis-manisnya sedikit. Nah itu dari presentasinya Bapak panen dari bulan ke bulan itu, yang manis itu ada dari bulan apa sih sampai ke bulan apa gitu? Kalau yang punya kita nggak ada yang manis, kecuali panenan itu di karet sama pakannya itu sama pohon sawit. Itu pasti manis. Dia tapi ada sedikit itu ya Pak ya. Sedikit. Kadang saya pernah merasakan gitu Pak kemarin, madu kelulut ini juga gitu kan. Jadi saya penasaran nih, saya tanyakan sama Bapak. Oke. Nah kemudian nih Pak, misalkan ada rekan dengar yang tertarik juga ingin membudidayakan madu kelulut seperti Bapak, bisa nggak sih Pak belajar sama Bapak? Silahkan, senang hati kami mempelajari itu. Karena kebanyakan di Kabupaten Tanah Laut ini Mas ya, usaha sampingannya itu ya madu ini sendiri. Oke. Nah ini informasi yang baik nih untuk rekan dengar yang tertarik untuk mengembangkan atau mencoba juga membudidayakan madu kelulut. Pak Hasan dengan senang hati nih ya di ujung batu menunggu kalau misalkan ada yang ingin belajar silakan datang, terbuka ya. Terbuka. Sangat terbuka sekali. Apalagi Bapak ini senang sekali kayaknya nih didatangin ya. Iya, luar biasa sekali. Kita lihat nanti juga. Tapi saya penasaran nih, lebah kelulut itu menyengat gak sih? Ya menyengat tapi nggak sakit seperti lebah. Lebah madu ya. Lebah madu. Oh begitu. Iya. Saya takut juga jadi. Takut sih kalau nggak tahu ya Mas. Iya nggak tahu, makanya saya tanya. Kalau tabuan saya rancak di sangat tabuan. Bengkak. Oke, kita juga mau dengar selanjutnya nih informasi dari Ibu Syarifah nih terkait persirangannya nih. Kira-kira dalam tahun atau beberapa kedepannya ini gimana nih Bu? Dalam beberapa bulan ke depan adakah ingin meningkatkan produksi atau melakukan pelatihan lagi? Bagaimana Bu? Kami kalau di dalam berproduksi yang kendalanya masih terkait dengan dana Pang untuk sementara ini masih terkait dengan dana. Alhamdulillah nanti kedepannya ingin terus dilanjut. Oke, jadi inovasi kedepannya ini apa aja nih Bu? Kalau boleh tahu. Kira-kira apa pemikiran yang ke depan nih mau buat apa sih ke depannya kan atau menunggu pesanan saja dulu? Untuk sementara kami terhubung dengan dana masih belum ada, jadi menerima pesanan kalau ada yang pengen memesan, insya Allah kami bikinkan pesanan dulu. Iya, karena ada ada yang ngechat saya minta nomor ibunya nih. Jadi kayaknya nih mau mesan nih ya. Mau mesan. Nanti mudah-mudahan. Nanti saya minta nomornya Bu ya. Ada yang minta nomor ibu nih. Jadi untuk rekan dengar yang tertarik untuk dengan produk sasirangannya batu birah. Ya, batu birah ya, batu birah bisa nanti juga jalan-jalan ke daerah Batu Tungku atau dekat Gunung Birah situ, khususnya ke kantor desa Batu Tungku Bu ya. Ke kantor dulu. Ke kantor boleh, tuh bisa tanya-tanya terkait sasirangannya dan bahkan kalau ingin memesan untuk mungkin kaos-kaos kelompok dan lain-lain bisa tuh ya, mungkin bisa request juga di sana. Bisa banyak kan ya Bu ya. Sanggup aja kan Bu kalau rekan dengar kita ini pesan 10. Jangan kaget nih ya. Iya, kaget. Karena kebanyakan gitu ya. Iya, habis siaran dari teman-teman FM ada order masuk nih. Masuk. Mudah-mudahan laku. Banyak yang mesan. Insya Allah kami siap aja. Siap aja ya. Dalam rentan waktu yang ditentukan mungkin ya Bu ya. Oke. Nih Bu, dari peran dinas-dinas terkait nih Bu ya dalam mewujudkan usaha-usaha Ibu ini ada nggak sih Bu?
Dan bentuk program apa aja sih, Dalam Bu? program apa aja gitu kan, seperti pelatihan atau apa gitu. Kalau Pak Hasan tadi kan katanya dari Disnakerin ada, Dinkes juga ada ikut membantu, Dinas Kesehatan juga ada. Dari Ibu sendiri bagaimana? Sementara ini. Sementara ini ada nggak sih? Kalau pelatihan kemarin itu tuh memang desa yang minta diadakan pelatihan Atau gimana tuh? atau gimana, Bu? Mungkin dari desa yang mintakan pelatihan kemarin. Oke. Oke, jadi Tapi yang maksudnya masih belum mengerti Bang masalah ini yang pelatihan kemarin tuh pas yang kepala desa yang sebelum Bapak. Yang sesudah Bapak tinggal ada undangannya aja langsung pelatihan. Kemarin habis pelatihan ya terus mau berproduksi buah kelompok yang berulah sasirangan ini. Oke. oh Seperti yang disampaikan Ibu tadi katanya suka, Bu ya? Ibu-ibunya bikin sirangan. Ibu-ibu yang sudah mengolah, merajut sampai pencilupan, alhamdulillah katanya senang. senang aja ya. Senang. Hobi tersendiri Senang. Mas. Jadi Jadinya. ini motif-motifnya aja motif sendiri-sendiri masing-masing aja dulu yang dijual. Oke. Ya ada motif Yang bisa-bisa aja dulu yang ya, Bu, ya. bisa-bisa aja dulu. Soalnya baru awal. Makanya saya penasaran juga karena ini adalah produk hasil dari Desa Batu Tungku dan Gunung Birah. Jadi penasaran nanti motif batu tungkunya gimana, motif gunung birahnya gimana. Iya. Insya Allah kayak batu-batuan atau gunung-gunung lah. Masih belum kami rembukakan lagi. Oke. Oke. Insya Allah. Kalau dari bapak-bapaknya sendiri ada bantuan, ada mendukung apa nih, Bu, di sana, Bu? Bapak Mungkin dari Dari suami-suami. alhamdulillah. Tapi ada senang, ada susahnya juga. Ada yang mundur, ada yang maju. Kayak itu, ya masing-masing orang kan beda-beda. Iya, benar sekali. Maju mundur cantik ya. Ada yang keluar, maksudnya dari kelompok kami. Ada yang mau ikut. Ya pokoknya, ya gitulah. Oke. Yang pasti kan ini Susah mungkin senangnya. karena ini kegiatan positif juga ya, Bu ya. Oke, sambil apa namanya membantu suami juga mungkin dalam bentuk kreativitas membuat sasirangan. Karena sementara kan masih ada kaos-kaos. Siapa tahu nanti juga mulai merambah ke kain-kain. Kain-kain seperti Usaha yang lain. Baik, kita juga doakan semoga sukses terus ya untuk usahanya. untuk usahanya. Oke, selanjutnya untuk Pak Hasan, tadi dijelaskan cuma 2 orang Pak ya di rumah yang bikin madu. Bapak sama istri. Iya. Itu benar-benar cuma 2 orang, Bu? Anu Pak, nggak ada bantuan gitu? Karena ini kan kayaknya lumayan ramai nih madu nih. Atau mau nantinya mau bikin kelompok nih di Desa Ujung Batu gitu Pak, ada nggak terpikir kayak gitu Pak? Ada sih kepikiran kayak gitu. Kita ngajukan kemarin sama kepala desanya, tapi masih belum ada tanggapan gitu. Oke, baik. Nah, menariknya selain daripada di rumah Bapak nih untuk menemukan madu ini, di mana lagi sih Pak madu-madu kelulut Bapak ini bisa dijumpai? Terus kita ada di Desnaker Di Kernasda. di Dekranasda, juga ada Hasan Al-Jahra itu juga ada Di Tambang Ulang ada Tambang juga. Ulang juga ada. Oke, sentra IKM kan situ ya. Jadi kalau mau lihat atau mau beli dari produk Bapak ini silakan aja ke Dekranasda. Ada 3 titik tadi ya. Titik tadi yang Di disebutkan. sekitaran Playhari silakan kunjungi ke gedung Dekranasda betul. samping seberang Polres ya. Sebelum Polres. Ya, seberang Polres Tala, kemudian bisa ke Hasan Al-Zahra di tempat Bapak sendiri ya, Iya. di Ujung Batu, dan satu lagi di Tambang Ulang. Tambang Ulang di sentra IKM di sana. Oke, baik, Lengkap di sana ya. lengkap di sana. Dan mungkin ini juga perlu diinformasikan Pak untuk apa namanya, harganya tadi yang paling mahal adalah 450.000 1 liter. 1 liter. 1 liter itu bayangin aja kalau satu hari minumnya 2 sendok habis berapa lama itu ya. Tapi perlu diperhatikan untuk madu kelulut ini memang semakin lama akan semakin gimana Pak, perubahan rasanya jadi asam Pak ya? Iya, semakin lama perubahan asamnya enggak sih, cuma warnanya aja. Warna? Pada 3 bulan itu agak cenderung hitam, makin hitam. Dia ada perubahan. Tapi aman aja kan Kak, Pak kalau itu dikonsumsi masih Pak. Kalau untuk madu itu nggak ada yang namanya expired, Pak. Tidak ada expired, tidak ada basinya. Tidak ada basinya ya. Iya. Oke, karena pas saya pernah dengar tuh Pak katanya semakin tua madu semakin bagus, semakin hitam semakin bagus. Itu benar nggak sih Pak? Iya, Pak. Semakin tua semakin bagus, dia ada kandungan tambahan dari asamnya itu semakin apa gitu. Semam tuh lupa, kita kan ada hasil lab di rumah itu, lupa ya mananya itu. Teruji klinis ya. Oke. Ada kita lab gitu di Bipom Banjarmasin.
Sampai ke Banjarmasin juga mengurusnya udah Pak ya. Ini belum sudah tersertifikasi halal atau gimana Pak sampai ke BPOM? Ada juga sertifikasinya? Kalau sertifikasinya sih belum ada, kita rencana tahun ini katanya dari Dinas Dasnakar gitu untuk yang pelatihan halal gitu, mendapatkan sertifikat halal gitu, anggarannya ya. Berarti lagi-lagi peran Pemkab Talam melalui Disnakrin juga memfasilitasi Pak ya untuk sangat membantu banget gitu untuk kita pribadi gitu. Dan ini pun gratis katanya Pak. Gratis Ya. Oke, Alhamdulillahnya ya. sangat kita sampaikan juga terima kasih ya kepada Disnakrin terus mendukung UKM IKM Tanah Laut untuk berkembang dan luar biasa sekali karena beberapa waktu lalu juga kemarin kalau nggak salah itu Pak Ahmad Hairin ya baru lulus dokter S3 tuh dan tesisnya tentang madu di Tanah Laut. Usaha madu Luar biasa ya. Jadi karena memang, kebanyakan warga Tanah Laut berusaha madu ya. nah, ngomong-ngomong banyak nih Bapak sendiri nih Pak, kita mau tanya nih perasaannya. Kan beberapa tidak hanya satu usaha madu kelulut nih Pak ya, orang lumayan ada beberapa nih. Merasa tersaingi nggak sih Pak? Nggak ada Mbak. Tidak ada. Merasa tersaingi, malah kita semakin banyak kawan itu semakin banyak rezeki. Wah, luar biasa sekali. Jadi pada intinya usaha boleh sama, tapi rezeki beda ya. Beda-beda. Karena kan kita semakin banyak kawan, kita kekurangan stok nih, kita ngambil ke kawan gitu, saling membantu lah. Gitu, kan. Sering terjadi tuh Pak, seperti itu Pak? Sering Mbak. Waduh. Kalau kita ada ikatan Hitmatala. Apa tuh Pak? Hitmatala apa itu? Himpunan Lebah Madu Tanah Laut. Wow, ada kelompoknya sendiri Iya, ya. ada kelompoknya. Himpunan Lebah Madu. Jadi bertukar pendapat nih, gimana nih? Oke, bisa. Berarti kalau bisa diinformasikan Pak, sekitar berapa sih Pak untuk pembudidaya madu di Tanah Laut sendiri? Kalau untuk di Tanah Laut itu sekitar 100-an lebih Pak. 100? Nah, itu dia Banyak sekali ya. Usaha boleh sama, rezeki beda-beda. Itu dia ya, asik sekali. Baik. Itu kan pada intinya. Nah, jadi kan kita pada intinya kalau teman-teman mau belajar budidaya madu silahkan datang. Kami malah senang gitu. Soalnya di sini kita semakin banyak kawan semakin menambah rezeki. Soalnya kan kita untuk saat ini kekurangan stok Pak. Justru kurang ya, karena kawan itu bisa dibantu ya. Bisa dibantu kan. Oke. Dari stok kita kurang, kita ngambil ke kawan. Jadi pada intinya Tanah Laut ini sentra madu ya Mas nantinya. Kayaknya seperti itu bro ya. Jadi ini kan banyak 100 sudah. Sasirangan juga kita udah mulai meningkat terus nih produksinya di mana-mana. Motif kita sudah punya beberapa motif khusus ya. Kijang, anggrek, jagung dan kemarin yang ada di nanas apalagi tuh? Kelakai. Iya, kelakai kan daun apa tuh yang kemarin apa ya namanya lupa saya juga bingung kelakai seperti apa sih. Kelakai itu daun apa kemarin tuh ya kalau bahasa Indonesia gitu. Dan kayaknya bentar lagi ada motif gunung birah nih. Kita nantikan ya untuk menambah khasanah Sasirangan di Kabupaten Tanah Laut. Dan batu tungku nih. Nah itu yang kita nantikan. Oke Bang, batu dan tungku ya. Ini juga waktu udah mulai sampai di penghujung acara kita ya, sudah mau jam 11. Jadi kita minta pamungkas nih harapan-harapan ke depan dan juga promosi nih dari Bapak dan Ibu ya. Kita mau dengar promosi produknya dan juga harapan ke depan seperti apa. Kita bisa mulai dari Ibu Syarifah, silakan Ibu. Promosi Bu, harapannya ke depan agar bisa didengar pemerintah. Mudah-mudahan dibantu dengan dana lah. Biar lebih maju usahanya, usaha dari Batu Birah Sasirangan. Oke. Promosi lagi Bu ke depan. Di mana sekali lagi bisa diulang Bu, bagi masyarakat yang ingin menjumpai produk Sasirangan dari Batu Birah itu kemana, melalui apa, silakan. Kalau ada teman-teman yang pengen melihat produksi kami atau ingin membeli, datang ke desa, ke kepala desa aja dulu, Batu Tungku. Datang ke kantor desa, kantor desa Batu Tungku aja. Di sana kami nitip juga barang. Dititip di situ. Di situ ya. Barangnya. Nomor HP-nya Bu, kan ini bisa-bisa rekan dengar. Saya mencatat juga nih. Rekan dengar kita kan kadang di situ kalau tutup nih nggak ada orangnya. Nah, gimana nih? Saya mau beli di situ aja. Oke. Ada nggak Bu? Ada, bentar carikan. Masih dicarikan ya. Sabar ya para rekan dengar ya, sabar ya. Dan Mas juga sabar ya Mas. Saya juga harus ini. Ya, yang tadi nanya nomor handphone ibunya, sabar ya. Sabar ya, sabar.
Nomornya 0822 5157 5154. Oke. 0822 5157 5154 gitu Kak Bu? Iya. Oke. Atas nama Ibu Ibu Saripah Rihana. Ibu Syarifah Riana ya, Sasirangan. Sasirangan Batu Biru. Dicatat ya rekan dengar kalau mau lihat-lihat atau mau pesan dari produknya Batu Birah ini sendiri ya dari Ibu Saripah Rihana ya. Oke, Oke. baik. Cukup Ibu? Cukup? Iya, Oke. alhamdulillah cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan pesan-pesan dari Pak Hasan sendiri, harapan ke depan dan juga sebagai penutup, silakan Bapak. Harapan kami dari dinas-dinas terkait supaya memajukan IKM Tanah Laut supaya lebih jaya dan Lebih memajukan lagi Pak lebih ya. memajukan lah ya pada Iya, intinya gitu ya. lebih memajukan IKM dan UMKM di Tanah Iya, Laut ya Pak Tanah ya. Laut, ya. Dari intinya dari produk madu sendiri gitu. Itu aja. Oke. Nah kalau mau mendapatkan nih Pak dari produk Bapak di Sekali mana? lagi nih Pak, sampaikan Pak. Promosikan. Kalau mau dapat produk kita datang di gedung-gedung UKM Tanah Laut. Iya, di Kernasda tadi Di- kan iya. di Tambang Ulang Sentra Tambang IKM dan Ulang. tadi di mana Atau tadi? langsung ke tempat kami. Gitu. Iya, di mana tuh Pak? Di Desa Ujung Batu RT 3 RW 1 Kabupaten Tanah Laut. Ada di nomor kalau mau nomor kita Boleh? 0831 831 4134. 4134. apa ya Bapak ya? Apa? Saya lihat di sini nih. Oke, silakan Pak. 0831 4134 1660 Iya. Oke. Sekali lagi nih Pak. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi. Sekali lagi Pak. di 0831 41 43 1660. Oke. Ya, jadi nomornya teman-teman 0831 4134 1660 ya. Oke. 0831 4134 1660. Oke, ya baik, itu tadi nomornya Pak Hasan, sudah juga Ibu Syarifah sudah juga. Jadi untuk rekan dengar yang ingin berkunjung langsung melihat produknya langsung bisa dihubungi nomor tersebut atau juga kunjungi ke gedung Dekranasda ada di dan juga di Sentra IKM. Sentra IKM Tambang Ulang. Ulang ada dan Ada juga. satunya tadi nggak lupa saya. Satunya tadi di Hasan Al-Zahra Pak ya, Hasan di Al-Zahra, tempat ya. bapaknya sendiri di Ujung Batu. Di Ujung Batu ya. Oke baik Bro, itu tadi adalah penutup dari dua narasumber kita, maka kita juga harus pamit undur diri dalam kesempatan ini nih. Harapannya Bro Pri apa nih? Harapannya ya semakin majulah dengan apa-apa yang dibawa di pagi hari ini dan semoga dari produk Ibu Saripah Rihana ini semakin maju dan Amin. bisa mendapatkan model-model yang lebih untuk memajukan usahanya ya. Oke. Dan mungkin requestan dari kami tadi Bu, motifnya batu tungku dan Gunung Birah. Gunung Birahnya tadi Saya bisa tertarik Gunung Birah sebagai orang yang suka naik gunung. Iya, Wah, iya. Oke, baik, itu saja rekan dengar yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya dalam kurang lebih 1 jam ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi rekan dengar semua. Mari kita bersama-sama juga doakan semoga IKM kita tambah berkembang dan maju ya di tanah laut, dan juga semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua sehat. Amin. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya David. Dan saya beri di sini. Mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.